Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Stop. Kali ini saya akan wawancarai anggota DPD RI daerah Bali, Bapak Anak Agung Gede Agung, berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk membantu masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Karena kita sudah hampir 1,5 tahun lebih, kemudian terakhir ada pelaksanaan PPKM darurat, PPKM level 4 yang jelas ini memukul ekonomi masyarakat. Tentu seluruh masyarakat, tidak hanya para pejabat, memiliki tanggung jawab yang besar untuk bagaimana saling membantu di antara yang lain di tengah kesulitan ini. Kita sapa dulu narasumber yang sudah bersama saya, Bapak Anak Agung Gede Agung. Om Swastiastu, Ratu. Om Swastiastu, Bapak. Napi kata Ratu sehat ya? Matur semua. Sampun ledang rauh ini kiring Pura Taman Ayun. Karena sebelum saya wawancara, Bapak Anak Agung Gede Agung juga sudah menyerahkan ya. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa. Baik. Dalam konteks ini yang melatar belakangi bentuknya seperti apa, kemudian jumlahnya dan segala macam. Baik. Terus, terima kasih Bapak. Ya, kepada para pemirsa kami sampaikan, saya Anak Agung Gede Agung, anggota DPD RI perwakilan Bali, duduk di Komisi 3. Komisi 3 ini membidangi masalah agama, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan yang tidak kalah pentingnya juga pariwisata dan lain-lain semua. Nah, kami sampaikan bahwa pada hari ini, tanggal 28 Juli ini, kebetulan tadi kami bersama-sama dengan Bapak Kapolda Bali, Pak Kapolres Badung, dan segenap jajaran beliau, ini beliau berkenan bersama-sama kami menyerahkan bantuan kepada kalangan yang kita sebut itu yang melaksanakan isolasi mandiri, jelas yang terdampak COVID-19 ya. Penyerahan bantuan ini memang untuk tahap sekarang ini kami prioritaskan dulu adalah Mengui dan Kuta Utara. Besok tanggal 29 Juli kami melaksanakan untuk Petang dan Abian Semal. Jumlah semua bantuan yang kami serahkan untuk pada kesempatan ini sekitar 478 paket sembako. Itu sekali lagi saya sampaikan, itu adalah peruntukan yang terdampak khususnya para yang melaksanakan isolasi mandiri. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa untuk hari ini dan besok, mungkin juga seterusnya, karena saya sudah berbicara dan minta arahan dari Pak Kapolda, kami bekerja sama dengan Kapolres Badung. Nah, yurisdiksi Kapolres Badung itu adalah Petang, Abian Semal, Mengui, dan Kuta Utara. Kenapa kami bekerja sama dengan Polri? Seperti dengan judulnya ada Polri bersinergitas dengan Anak Agung Gede Agung, anggota DPD RI, karena yang pertama yang paling penting, Polri memiliki infrastruktur yang sangat lengkap sampai masuk di tengah-tengah masyarakat melalui Bankam-Tipmas beliau. Nah, Bankam-Tipmas itu ada di desa-desa. Nah, beliaulah yang sebetulnya memonitor mengenai berapa saja yang masuk dalam isolasi mandiri, berapa yang sembuh, dan berapa saja yang pendatang baru di isolasi mandiri. Jadi oleh karena itu, saya yakin bahwa data beliau dari Bankam-Tipmasnya ini itu sangat-sangat akurat lah. Nah, dengan data yang kami dapat yang terakhir ini dari jajaran Polres Badung, yaitu dari Pak Kapolres, yaitu jumlahnya untuk Kecamatan Mengui, Kuta Utara, Petang, dan Abian Semal ini sejumlah 478. Jadi paket kami siapkan 478 untuk mereka. Nah, ada pembagiannya masing-masing kecamatan berbeda adalah satu dengan yang lain. Dengan jumlah isolasi mandiri katanya. Yeah, sesuai dengan jumlah. Ini kan memang diambil dari Babinkamtipmas. Ya. Unsur Polrinya ya. Unsur Polrinya. Tapi itu jelas dari masyarakat. Dari masyarakat juga. Dari masyarakat, bukan juga. Memang dari masyarakat, tapi dimonitor oleh Babinkamtipmasnya ini. Nah, selanjutnya kami juga percayakan kepada mereka, babin-babin ini, untuk kemudian membagikan, mendistribusikan bantuan itu. Karena beliau lihat tahu di mana posisi mereka yang berisolasi itu, ya, dan di mana keluarganya dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama kenapa kami kerjasama dengan Polri, karena beliau punya infrastruktur sampai ke desa-desa yang bisa
memonitor keberadaan yang ikut dengan isolasi mandiri ini. Dan yang kedua, nah memang Polri itu kan berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, sebagai Polri itu dia harus kan istilahnya melayani. Nah, melayani, nah inilah yang kedua. Dan yang ketiga memang kami mendapat dukungan penuh dari pimpinan Polri yang ada, mulai dari Kapolda dengan Pak Kapolresnya. Ya. Jadi itu bisa kami sampaikan, Pak. Kenapa Kalau Polri? kita bicara tentang kondisi masyarakat Bali yang sangat terpukul ya, karena pandemi COVID sudah Ya. 1,5 tahun. Ya. Nah, kesulitan-kesulitan ekonomi yang dihadapi, kemudian apakah bantuan-bantuan sembako seperti ini atau bantuan-bantuan dalam bentuk lain tetap Ratu lakukan untuk misalnya bagaimana ikut juga secara ekonomi lah membantu masyarakat. Akan ada Ya. atau bahkan sebelumnya sudah pernah dilakukan. Sudah pernah Nah, ke depan dilakukan. juga akan dilakukan ya. Iya, benar. Nah, sekarang pada kesempatan ini setelah kami evaluasi, memang yang paling dibutuhkan oleh para yang terdampak ini, ya, yang terpapar isolasi mandiri ini adalah memang bagaimana dia bisa dalam kesehariannya bisa memasak lah. Nah, oleh karena itu, jadi isi bantuannya itu adalah sepenuhnya untuk bisa mengepulkan dapur mereka, yaitu ada berasnya 5 kilo, ada gulanya 1 kilo, ada minyaknya 1 liter, dan ada telurnya juga 10 butir dan lain sebagainya. Itu semua itu kalau menurut hemat saya buat mereka keluarga kecil, suami istri dan anak 2 itu mungkin 2-3 hari cukup lah. Nah, jadi ini yang paling dibutuhkan menurut mereka. Walaupun ini hanya kecil. Kalau mengenai sumber dananya, apakah dari Ratu sendiri atau ada juga? Oh enggak. Kalau sumber dana sepenuhnya dari saya pribadi, selaku anggota DPD RI lah. Sumber dananya dari saya pribadi, jadi saya tidak menggali dari pihak luar. Dalam hal ini yang Memang murni dari saya pribadi, dan ini memang terus terang dari lubuk hati saya dalam ini sangat terketuk lah untuk melihat dari bagaimana keprihatinan kami melihat mereka-mereka yang terdampak dari COVID-19 ini. Apalagi dengan masuknya varian Delta ini sangat cepat sekali menyebarnya. Nah, buat mereka yang isolasi mandiri, jelas dia kan harus makan, ya itu dan lain sebagainya, ya kan, dalam kehidupannya. Inilah bisa kami bantu. Yang mendapatkan adalah yang melakukan isolasi. Sudah mandiri, itu kami prioritaskan, itu Pak. Tapi Ya. mungkin ada semacam ini ya, kan yang terdampak secara ekonomi sangat banyak. Ya. Kan? Tapi juga masih ada masyarakat yang katakanlah dalam kondisi seperti ini yang masih mampu lah katakanlah. Ya, begitu. benar. Nah, apakah mungkin Ratu mungkin menyampaikan kepada masyarakat mungkin bagaimana dalam situasi seperti ini apa yang mesti kita lakukan, gitu, saling membantu kah atau apa? Nah, memang beginilah. Tadi kan Pak Kapolda sudah menyampaikan bahwa mari kita bersama-sama bergotong royong. Kalau orang Bali itu bilang, mari kita dalam kehidupan Bali ini sesuai dengan filosofi Bali ini salulung subayan take, paras paros sarpanaya. Mereka yang berkemampuan, mari kita membantu mereka yang kurang mampu, bahkan menghadapi tekanan yang sangat berat untuk dalam kehidupan kesehariannya dia. Mari masyarakat kita yang memang lebih mampu dari mereka. Saya tidak bilang kaya ya, tapi lebih mampu dari mereka. Dari mereka itu untuk peduli dengan saudara-saudara kita yang terpapar COVID ini, terutama mereka yang isolasi. Atau kalau kita di dalam kondisi pandemi COVID ini kan masih yang terdampak banyak lah tuh nih. Ya, Tapi benar. ada juga yang mungkin masih Ya. yang memiliki kemampuan lah. Kan? Ya, Nah, ya, mungkin ya. itu punya harapan nih apa yang mesti kita lakukan bersama-sama di masa pandemi COVID ini. Benar Bapak, kita di Bali kan punya suatu filosofi yang sangat adiluhung Ya. dalam kegotong royong kita, yaitu salulung sobayan take, Betul. sarpanaya paras paros. Ya itu. Oke. Nah, inilah melalui filsafat ini yang kita terapkan dalam tatanan kehidupan keseharian kita. Jadi mereka yang merasa punya lebih, mari sama-sama kita membantu pada mereka. Tidak usah banyak, mungkin nasi bungkus pun itu sudah cukup. Betul juga betul. Ya. Oke. Karena apa? Karena masyarakat kita banyak sekali yang terpapar COVID itu, jangankan dia itu untuk berobat, Oke. ya kan, untuk pergi ke sana sini, tapi untuk makan pun dalam kesehariannya itu sangat terbatas lah kemampuannya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membantu mereka, Oke. ya, membantu mereka untuk meringankan beban mereka. Seberapapun kemampuan kita, Ya. pasti bermanfaat untuk mereka.
Nah, yang kedua, di samping filosofi itu juga, mari kita dari lubuk hati kita yang dalam menunjukkan rasa empati kita pada mereka, sehingga mereka memiliki suatu keyakinan bahwa dengan keyakinan itu pasti imunitasnya naik dan mudah-mudahan bisa cepat mereka sembuh. Nah, oleh karena itu kita harus tunjukkan empati kita kepada mereka. Jangan mereka diberikan beban, saudara-saudara kita siapapun juga itu. Betul. Jadi mungkin itu yang Saling kita membantu nih kayak. ya, sama membantu juga. Dan jangan saling menyalahkan. Itu terutama. Nah, ini yang saling menyalahkan, apalagi menyalahkan orang sakit. Nah, janganlah. Betul. Memang yang paling penting di sini adalah mungkin sebagai kata penutup saya, Betul. yaitu mari kita masyarakat itu baik yang sehat, apalagi yang terpapar itu untuk melaksanakan 5M itu. 5M. Ya, keluar dari rumah memakai kita masker. Betul. Masuk ke cuci tangan kita. Ya. Setelah keluar itu kita harus menjaga jarak kita. Jauhi diri kita dari kerumunan-kerumunan. Dan yang paling penting, hindari mobilitas kalau tidak perlu. Tidak perlu, betul. Tidak perlu. Jadi 5M itu. Nah, pada pemerintah sendiri dan karena sebetulnya membidangi kesehatan, memang di sini harus digencarkan lagi untuk 3T. Tracingnya dan kemudian testingnya, dan yang paling penting ini adalah treatmentnya. Nah, bagaimana treatmentnya? Mari kita tangani secara baik lah dalam hal ini dengan penuh keterbatasan. Tapi saya bersyukur bahwa kita di Bali ini sudah mulai dari pimpinan daerah sampai kepada masyarakat kita memang sudah sangat peduli dengan keberadaan ini. Tapi yang penting seperti Bapak bilang, jangan kita saling menyalahkan. Apa yang kita perbuat itu adalah yang terbaik untuk masyarakat Bali, terutama untuk mereka yang terpapar COVID. Ya, terima kasih. Ratu. Ya. Sampun katakanlah kita menyemangati. Ini contoh bagaimana kepedulian, empati itu yang saya garis bawahi di dalam situasi pandemi COVID ini sangat dipentingkan. Karena hanya dengan kebersamaanlah kita bisa melalui COVID ini dampak-dampaknya dengan baik gitu Pak. Kalau kita saling menyalahkan yang ini, menyalahkan tidak akan tuntas persoalan ini. Jangan menyalahkan yang sakit. Bagaimana kita juga tetap menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Masker jangan bengkung gitu ya. Kalau tidak perlu jangan keluar rumah Ratu ya. Jangan bengkung gitu. Demikian Bali Poster kali ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya, sudah cukup.